Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bunga. Perkembangan bunga ini mengikuti fase-fase berikut ya. Ada 4 fase, yaitu ada fase induksi, ada fase inisiasi, ada perkembangan kuncup, dan ada fase antesis. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah fase induksi, di mana dalam fase ini ya, meristem vegetatif akan berubah menjadi meristem floral atau meristem reproduktif. Meristem vegetatif ini biasanya nanti akan berkembang menjadi batang atau menjadi daun gitu ya. Nah, karena kondisi tertentu kemudian meristem vegetatif ini akan berubah menjadi meristem floral atau meristem reproduktif yang akan nanti bisa menjadi tunas bunga. Nah, mengapa terjadi perubahan meristem vegetatif dan meristem menjadi meristem reproduktif? Itu karena adanya perubahan kondisi eksternal dari tumbuhan itu sendiri, ya. Bisa jadi karena perubahan musim, ya. Yang tadinya tumbuhan itu tidak berbunga, kemudian menjadi berbunga karena adanya perubahan curah hujan atau temperatur dan sebagainya. Kemudian di sini kita lihat, ini contoh dari fase induksi dari tumbuhan Hoya diversifolia. Kita lihat di sini ternyata tumbuhan Hoya, bunganya itu tidak mekar pada atau tidak muncul pada bagian meristem apikal, tapi pada meristem lateral, ya ML ini ya. Jadi tidak semua tumbuhan bunganya itu muncul dari meristem apikal, tapi juga ada yang muncul dari meristem lateral. Nah, kita lihat di sini ya pada tumbuhan Hoya itu pada bagian meristem lateralnya itu muncul tonjolan ya. Tonjolan ini nanti pada fase berikutnya itu akan menjadi tunas dari bunga. Nah, fase berikutnya yaitu fase inisiasi, di mana dalam fase ini tadi tonjolan tadi itu akan semakin berkembang dan akan menjadi tunas ya, tunas reproduktif. Ya, PD ini adalah peduncle yaitu bakal tangkai bunga ya, atau pedicellus juga sama tangkai bunga. Nah, pada fase ini kita lihat di sini pada bagian ujungnya ini belum banyak mengalami diferensiasi atau perkembangan bagian-bagian bunga ya, masih hampir sama kelihatan. Nah, nanti pada fase berikutnya akan semakin berkembang menjadi bagian-bagian bunga. Fase perkembangan kuncup yang ketiga ya. Nah, pada fase ini itu jaringan tunas tadi itu semakin berdiferensiasi menjadi bagian-bagian bunga. Nah, kita lihat di sini di gambar B ini yang tadinya tunas itu hanya berupa tonjolan gitu ya. Di sini kemudian semakin berkembang ya, berdiferensiasi sel-selnya ya. PC ini tadi pedicellus menjadi tangkai bunga, kemudian gin ini adalah ginospotemium yang nanti akan berdiferensiasi menjadi stamen dan juga menjadi karpel ya, benang sari atau putik, kemudian M ini adalah mahkota. Nah, kita lihat di sini bagaimana proses ya terbentuknya setiap bagian-bagian bunga. Jadi yang pertama terbentuk tadi adalah pedicellus atau tangkai bunga. Kemudian di sini kita lihat ternyata yang muncul pertama kali adalah sepal ya, atau kelopak bunga. Nah, sepal di bagian samping, kemudian di gambar B ini kita lihat setelah sepal muncul ini ya, sepal semakin bertambah panjang, kemudian muncul tunas petal ya. Petal adalah mahkota bunga. Nah, semakin lama kemudian gambar C ini muncul tunas stamen ya. Tunas stamen setelah sepal dan petal muncul, kemudian di sini muncul tunas stamen atau yang nanti akan berkembang menjadi benang sari gitu ya. Nah, kemudian terakhir ini muncul ovari ya, atau karpel ya, nanti akan menjadi putih gitu ya. Jadi secara umum bahwa bagian-bagian bunga itu berkembang, yang pertama adalah tadi pedicellus atau tunas dari tangkai bunga, kemudian ada sepal ya atau kelopak bunga, kemudian petal muncul, kemudian stamen muncul, dan terakhir adalah alat perkembangbiakan betina ya, ovari atau karpel atau putik gitu ya. Nah, fase yang terakhir yaitu fase antesis. Nah, setelah semua bagian-bagian bunga itu berkembang dengan sempurna, nah di sini masih berbentuk kuncup ya. Jadi kelopaknya dan juga mahkotanya masih menguncup. Nah, kemudian pada fase antesis ini, nah
setiap bagian mahkota bunga yang saling berdekatan itu kemudian membuka, ya, membuka. Sehingga kemudian ini bagian B ini belum terbuka sempurna dan bagian C ini sudah mulai terbuka sempurna. Nah, di sini muncul ya ada dan kelihatan ada mahkota, ada kelopak dan bagian bunga yang lainnya. Di sini ada gambar, ini contoh dari fase antesis dari bunga anggrek ya. Di sini ini adalah bunga anggrek ketika fase kuncup, kemudian ketika membuka, nah ini kelihatan semua bagian-bagian bunga, ya, ada mahkota dan sebagainya. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis ABC. Apa itu hipotesis ABC? Hipotesis ABC adalah mekanisme pengaturan gen ya dalam proses diferensiasi meristem. Ya, ada gen A, ada gen B, dan ada gen C. Nah, kita lihat di sini. Ini ada lingkaran warna hijau, warna ungu, warna kuning, dan warna coklat gitu ya. Lingkaran ini adalah bagian meristem reproduktif. Ya, tadi saya jelaskan di awal, meristem ini akan berkembang menjadi bunga. Nah, ternyata setiap bagian itu dari meristem ini itu gen yang aktif berbeda-beda. Ya, bagian yang putih yang hijau ini yang nanti akan berkembang menjadi sepal, ternyata gen yang aktif adalah gen A. Ya, sehingga kemudian menjadi bagian sepal atau kelopak bunga. Kemudian yang bagian ungu ini, meristem yang ungu ini, itu ternyata yang aktif adalah gen A dan gen B. Sehingga kemudian akan berkembang menjadi petal atau mahkota bunga. Kemudian yang kuning, stamen, ini yang aktif adalah gen B dan C, ya, sehingga kemudian menjadi benang sari, ya, stamen. Yang terakhir, ya, di bagian paling tengah ini, ya, meristem bagian paling tengah itu sel meristemnya itu di dalamnya itu yang aktif adalah gen C, sehingga kemudian gen C ini akan mempengaruhi terbentuknya putih atau karpel. Nah, demikian untuk penjelasan tentang perkembangan bunga. Semoga bisa menambah jelas untuk materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.